تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. فقال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal. Faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sebagai hambanya. Alhamdulillah, dengan kenikmatan tersebut, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah, masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan. Sungguh sedikit orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqul, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian sahabat berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, amana bik, kami beriman kepada engkau, wa bima ji'ta bihi, dan apa yang engkau bawa, fahal takhafu alaina, apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Qala na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tentu.
Innal quluba, bahwasanya hati itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina isba'i rahman, di antara dua jemari, di antara jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya senantiasa hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala kokohkan pendiriannya, kokohkan hatinya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Di antaranya adalah 3 yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada 3 golongan yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak menginginkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla? Bayangkan seorang anak sangat senang dan bahagia ketika mendapatkan kecintaan dari kedua orang tuanya, dan para pekerja atau para bawahan senantiasa bahagia dan senang ketika atasannya mencintainya. Apatah lagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan khilaf. Apakah kita tidak senang dan bahagia menjadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setidaknya jadilah kita salah satu dari 3 golongan tersebut. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul 'abda, mencintai seorang hamba, menyayangi seorang hamba. Yang pertama adalah at-taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ghani, yang kaya. Dan yang ketiga adalah al-khafi, yang tersembunyi. Siapakah mereka tersebut? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah mereka yang bertakwa. Dan itulah hakikat disyariatkan Islam. Disyariatkan berbagai macam ibadah agar kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang ayya'mala bi ta'atillah, mereka yang menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nuri minallah, yaitu atas pedoman, ada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bukan beribadah di atas hawa nafsu, bukan beribadah di atas keinginan, akan tetapi di atas petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarju thawabullah, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, mereka beribadah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan pujian dari manusia, apalagi dunia, jabatan dan seterusnya, tidak. Mereka bertakwa hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya adalah takwa, yaitu mereka yang meninggalkan kemaksiatan, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nuri minallah, tentunya di atas pedoman, di atas contoh yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhsha iqaballah, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan maksiat bukan takut karena dilihat oleh orang lain. Dia meninggalkan maksiat bukan takut dibicarakan oleh orang lain. Akan tetapi orang yang bertakwa adalah meninggalkan kemaksiatan karena takut akan adab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak.
Ayuhal mu'minun, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wasiat yang senantiasa kita dengar, yang senantiasa diucapkan oleh setiap khatib ketika berkhutbah adalah wasiat at-taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allahu akbar. Begitu dahsyat ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara urusan kehidupannya mudah. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan rezeki baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita pada saat kita kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbekal, untuk meraih bekal di dunia untuk kehidupan akhirat. Dan tidak ada bekal sebaik-baik bekal kecuali at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama adalah at-taqwa. Golongan yang kedua adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ghani, orang yang kaya. Para ulama mengatakan bahwasanya orang kaya terbagi menjadi dua. Kaya yang berkaitan dengan material ataupun kaya yang bermakna, yaitu kaya hatinya. Dan kedua-duanya termasuk dalam perkara ini. Siapa mereka? Yaitu orang yang kaya kathura maluhu wa 'azama syukruhu. Orang yang semakin banyak hartanya, semakin kaya dia, akan tetapi semakin besar pula, semakin tinggi pula dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin kufur, bukan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semakin dekat dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jadikan kekayaan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jadikan harta yang dia miliki untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu kaum muslimin, fakir maupun miskin. Dia kaya, tapi dengan kekayaannya dia menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Quranul Karim, kemudian dia membacakan siang dan malam. Dan yang kedua adalah atahullahu malan, seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kekayaan, fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia menggunakan harta tersebut untuk berinfak baik di siang hari maupun di malam hari. Akan tetapi janganlah seorang hamba menjadi orang yang kaya, akan tetapi dia terjerumus dengan kekayaannya, waliyadzubillah. Kemudian yang makna yang kedua adalah ghinaun nafs, kaya akan hati, yaitu dia qanaah. Seorang yang kaya qanaah bima atahullah, dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia merasa cukup, senang dan bahagia apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hadis yang diriwayatkan oleh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laisal ghina an kathrati al-'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, akan tetapi kaya itu adalah hati yang selalu bersyukur atau merasa cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang dimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan tapi dia tidak puas, dia tidak mensyukurinya, dia mencari, terus mencari. Naam, itu tidak dilarang dalam syariat Islam, akan tetapi yang menjadi masalahnya jika pencarian tersebut menjadikan dia menghalalkan haram, maka inilah yang keliru, di mana seorang mencari kemewahan dunia dengan segala cara, berbohong, berdusta, menipu dan seterusnya. Wal iyadu billah. Man kanat akhiratu niyatuhu, barang siapa yang keinginan terbesarnya, niatnya adalah kehidupan akhirat, jama'allahu lahu amrah, maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dalam hatinya kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan ya ketika dunia datang kepadanya dia enggan dan dia merasa hina dunia tersebut. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Itulah kekayaan yang sebenarnya, ayuhal muslimun, para jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang terakhir adalah golongan al-khafi. Orang yang menyembunyikan amalannya di hadapan orang lain. Dia beramal tidak ingin dilihat oleh manusia. Dia berinfak tidak ingin dilihat oleh orang lain. Akan tetapi dia menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Az-Zubair bin Awam mengatakan, barang siapa yang mampu menyembunyikan amalan salehnya, maka lakukanlah. Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahwa bahwa Abu Hazim berkata, barang siapa atau sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan keburukanmu. Dan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang yang bersedekah mengeluarkan hartanya, fa akhfaha, maka dia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lamu shimaluh ma tunfiqu yaminu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Ibaratkan bagaimana seorang hamba menyembunyikan amalan tersebut, dia menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian dari manusia. Kemudian yang terakhir adalah athar ataupun kisah yang dari salah satu cucu atau cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainal Abidin, Ali ibn Husain ibn Ali bin Abdul Muttalib. Ali anaknya Husain, Husain anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diceritakan bahwasanya beliau bersedekah. Beliau memikul sendiri hasil atau apa yang disedekahkan kepada kaum fakir miskin di tengah malam. Dan beliau berkata, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah itu, fi sawadil lail, di kegelapan malam, tudfi'u ghadab Rabb, yaitu meredamkan
ya, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai penduduk kota tersebut tidak tahu siapa yang memberikan infak, siapa yang memberikan roti, makanan di malam hari. Kemudian beliau wafat. Lamma mata Ali bin Husain, beliau wafat. Ketika beliau wafat, maka putuslah sedekah tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkokohkan hati kita di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari 3 golongan tersebut, sehingga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kehidupan kita di dunia ini, maka tidak terlepas dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menarik kita dari untuk menjadi salah satu dari 3 golongan tersebut. Oleh karenanya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa melindungi diri kita, melindungi keluarga-keluarga kita, melindungi sahabat-sahabat kita, teman-teman kita dari kelalaian, dari kekeliruan. Marilah kita mengajak saudara-saudara kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini yaitu untuk memperbanyak amal saleh, bukan untuk memperbanyak amal keburukan. Oleh karenanya, ayuhal muslimun, para jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keinginan kita yang kuat, dengan usaha kita yang terus-menerus, kita bisa meraih atau membawa keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita kepada jalan yang lebih baik, kepada pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khutbah yang kedua ini, marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله،
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.